Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya
mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpah kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Ketika kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika tabir terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya.
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita berarak bersama dengan Yesus sambil mengenang penderitaannya. Kiranya apa yang kita rasakan saat ini, terutama ketika kita mendengar kisah sengsara Yesus yang setiap hari hari Minggu Palma dan juga hari Jumat Agung, kita dengar kisah tentang sengsara Yesus. Dan kiranya ada 3 hal yang bisa membantu kita untuk berefleksi sambil bercermin dari kisah sengsara Yesus ini. Yang pertama adalah Yesus sendiri mengalami yang namanya penderitaan secara mental. Tadi, atau kalau kita membaca Injil tentang Paskah Kristus, kita mulai dengan perjamuan malam terakhir, kemudian situasi di Taman Zaitun, ya, yang begitu menakutkan. Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, itu yang kita imani. Tapi Dia juga sebagai manusia, Dia menunjukkan perasaan takut yang luar biasa. Dia berkeringat, dan keringat yang keluar itu dalam bentuk darah. Suatu penderitaan mental yang sungguh Dia rasakan. Seorang yang tidak bersalah dipersalahkan, seorang yang tidak bersalah siap untuk menderita. Apa yang digambarkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua atau himne hamba Yahweh dalam bacaan pertama sungguh menjadi sebuah gambaran sosok Yesus sebagai Mesias yang menderita secara mental. Yang kedua, Yesus juga menderita secara fisik. Kiranya apa yang kita dengar dalam kisah sengsara Yesus itu berbicara tentang salib. Salib yang Dia pikul. Konon salib itu beratnya 80 kg dan harus mendaki. Kalau kita ingat sebuah film yang hampir 20 tahun terakhir ini terkenal, The Passion of the Christ, kita bisa punya gambaran bagaimana meskipun hanya film, tapi membantu kita untuk melihat sosok Yesus sang penebus kita yang menderita secara fisik. Banyak darah yang keluar, Dia juga kelelahan, sampai-sampai Yusuf dari Arimatea, tadi kita dengar, juga harus membantu Yesus. Dan Yusuf inilah yang kiranya mewakili kita semua, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, salib itu juga datang secara tiba-tiba. Yusuf dari Arimatea tidak pernah berpikir
bahwa dia juga akan memikul salib bersama Yesus. Dalam hidup kita juga, kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan mengalami salib dalam kehidupan kita. Tapi salib itu datang dan kita harus siap untuk memikulnya. Sebuah penderitaan yang dialami Yesus, penderitaan fisik. Dan yang terakhir adalah penderitaan rohani. Yesus juga mengalami yang namanya penderitaan rohani. Ketika dalam kisah sengsara tadi, kita mendengar dia sendirian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebuah penderitaan rohani yang dialami oleh Yesus. Merasa ditinggalkan oleh Bapa sendiri. 3 bentuk penderitaan dari Yesus adalah penderitaan-penderitaan yang juga kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita juga mengalami yang namanya penderitaan mental. Dalam masa pandemi ini sungguh terasa. Sekarang kita boleh bergembira karena sudah mulai duduk dekat-dekat. Ya. Coba pikirkan sebelum ini, social distancing membuat kita agak terpisah. Sebuah penderitaan mental yang kita alami ketika mau berelasi dengan orang lain juga, kita harus menjaga jarak, dan sebetulnya kita terpukul secara mental. Itu adalah pengalaman hidup kita. Yesus menderita secara mental, itu juga yang kita alami di dalam keseharian kita. Yesus memenangkan penderitaan itu. Dan kita juga bersama Yesus, atau kita berharap Yesus juga memenangkan kita terhadap penderitaan semacam itu. Penderitaan secara fisik. Kita membayangkan tidak seorang pun di antara kita yang tidak pernah menderita secara fisik. Pernahkah Anda membayangkan kalau Anda pergi ke rumah sakit, yang sakit karena kecelakaan lalu lintas misalnya, atau bentuk-bentuk penderitaan fisik yang lain, kekerasan fisik yang dialami, KDRT, selalu ada di antara kita, selalu menjadi pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Dan ternyata kita tidak sendirian. Yesus sudah lebih dahulu mengalami itu. Dan kita percaya hanya Yesus sajalah yang bisa menyembuhkan penderitaan fisik kita. Lalu yang terakhir adalah penderitaan rohani. Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Coba kita pikirkan dalam kehidupan kita. Berapa kali kita mengeluh kepada Tuhan, serasa Tuhan itu lagi tidur, Tuhan sudah lupa, Tuhan sudah tidak mengingat-ingat kita. Ternyata apa yang dialami oleh umat dalam dunia perjanjian lama ketika mereka berada di Babilonia itu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah sedang kita rasakan. Ketika kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya, umat perjanjian lama juga mengeluh pada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau sudah melupakan kami? Dan dalam kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 15 dan 16 dikatakan, dapatkah seorang ibu melupakan anak yang dia lahirkan? Ya, dia bisa melupakan, tapi aku tidak akan melupakan engkau. Wajahmu sudah terlukis di telapak tanganku. Yesus menderita secara rohani, kita juga mengalami itu. Tapi kembali kepada Yesus, Dia adalah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Segala penderitaan Kristus dan segala penderitaan yang kita alami, entah penderitaan secara mental, entah penderitaan secara fisik, atau
penderitaan secara rohani, Santo Paulus mengatakan itu untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang di dalam gereja. Karena itu, sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari Kristus, jangan cepat-cepat mengeluh. Karena Anda bukan sendirian. Yesus sudah menderita lebih dahulu. Dan mengikuti Santo Paulus, dan semua penderitaan yang kita alami inilah yang mau melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang dalam tubuhnya, yaitu gereja. Mari kita masuki pekan suci ini dengan hati yang baru, dengan wawasan yang baru, bahwa apa yang akan kita lakukan dalam pekan suci ini sungguh-sungguh membawa kita kepada keselamatan, mempersatukan kita dengan Yesus yang kita ikuti dari dekat, yang menderita dan mengalami kemenangan pada saat Paskah, dan kita juga akan mengalami kemenangan atau mengikuti apa yang tadi saya katakan pada awal sebelum perarakan, mengikuti Santo Paulus mengatakan kita menang karena kita memang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Kristus ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.